Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumil qiyamah. Kita sapa dulu, ada Ibu Tri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil menunggu ada yang nantinya bergabung. Insyaallah langsung saja mulai masuk kepada pelajaran. Kita tunjukkan pukul 8 lewat ya. Nah, kita masuk ke hadis 31 an Sahli bin Sa'din Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amal idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima 'inda an-nas yuhibbaka an-nas. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasan. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ya rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, dullani ala amal, tunjukkanlah kepadaku tentang sebuah amalan. Idza amiltuhu ahabbani Allah, yang mana amalan ini bila aku amalkan, Allah akan mencintaiku. Wa habbaniyan nas, dan juga orang-orang akan mencintaiku. Faqal izhad fid dunya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Izhad fid dunya, zuhudlah engkau terhadap dunia ini. Saya yuhibbukallah, yuhibbakallah. Saya Allah akan mencintai Anda. Wazhad fima 'indan nas, dan zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia, apa yang ada pada manusia. Yuhibbakan nas, niscaya manusia akan mencintai. Nah, jadi hadis ini berbicara tentang zuhud, suatu amalan, sebuah amalan yang menjadi sebab untuk meraih cinta Allah dan juga cinta manusia. Dan tentu seorang hamba ingin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita sudah dicintai oleh Allah, karena kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan membimbingnya, Allah tidak akan mengadabnya. Dan zuhud, ya, zuhud yang hakiki itu berkaitan dengan amalan hati, amalan batin.
Karena zuhud ini adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi dia tingkatannya lebih tinggi daripada wara. Tingkatan zuhud ini lebih tinggi daripada wara. Kalau wara, ya, wara, wawu, ro, ain. Kalau wara, dia meninggalkan perkara yang memiliki mudarat atau menimbulkan mudarat di akhirat kelak. Dan ini sudah menjadi keharusan seorang hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhirat. Kalau sesuatu tersebut memang bermudarat, maka ditinggalkan. Nah, zuhud ini levelnya di atasnya wara. Dia meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Jadi perkaranya mubah. Perkara yang mubah, dia tinggal. Maka zuhud levelnya di atas wara. Ya, karena aplikasi zuhud itu sangat berat. Di sana ada usaha untuk meredam hawa nafsu, baik ucapan, perbuatan, atau yang lain. Dan zuhud ini bukan merupakan amalan lahir. Bagaimana sangkaan sebagian manusia bahwa dengan berpenampilan memakai pakaian yang compang-camping bahasanya, jelek ya, atau istilahnya bolong sana sini, kemudian tidak pernah mandi atau jarang mandi, ya, hingga menimbulkan bau yang tidak sedap ketika dia berkumpul dengan manusia. Atau contoh lain misalkan dia menaiki sebuah kendaraan yang butut, padahal Allah memberikan kelebihan harta pada diri. Bukan seperti itu. Zuhud tidak seperti itu. Zuhud tidak eh, teraplikasi pada amalan lahir, amalan yang terlihat oleh mata kita. Bahkan orang kaya yang mungkin kalau kita melihat kekayaannya yang sangat melimpah, atau potret misalkan seperti sahabat Abdurrahman bin Auf dengan hartanya yang melimpah, namun beliau tetap bisa memiliki sifat zuhud. Jadi zuhud ini tidak pandang status, apa istilahnya ya, status sosial atau apa, yang kurang paham. Yang jelas dia tidak pandang apakah kaya atau miskin. Zuhud bisa dimiliki oleh siapa yang Allah kehendaki, baik seorang itu kaya ataupun miskin, karena dia lebih kepada bagaimana sikap hamba tersebut terhadap harta itu seperti apa. Apakah dia tamak, apakah dia begitu mencintai secara berlebihan, apakah, ya, dan seterusnya. Karena orang kaya pun, sekaya apapun kekayaan yang dia miliki, bisa zuhud dia bila memang Allah berkehendak berikan sifat zuhud pada diri. Bagaimana seorang yang miskin, ya,
Dia bisa saja jauh dari sifat zuhud, bahkan bisa kita bilang, bisa kita katakan atau bisa dikatakan ia memiliki sifat tamak, rakus. Ya. Makanya dikenal dengan istilah ada yang namanya di antara orang-orang, ya, kalau kita belajar akidah, hadis, di antara kelompok manusia yang nantinya tidak dilihat oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya, dia sombong, ada sebab yang menjadikan dia sombong. Tapi kalau orang miskin, ketika Allah uji dengan kemiskinannya, kemudian dia sombong dengan dirinya, apa yang berat dia sombongkan? Jadi sudah sengsara, tambah sengsara lagi. Maka zuhud ini dia betul-betul amalan hati dan bukan amalan lahir. Kemudian teman-teman semua, sebelum nanti kita masuk ke membaca apa yang ada di layar ya. Zuhud ini memang mudah diucapkan, namun sulit untuk diamalkan. Terlebih ketika seseorang diuji dengan kekayaan. Namun di sana ada usaha-usaha yang seorang mudah-mudahan dengan usaha tersebut dia bisa memiliki sifat zuhud. Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa usia kita terbatas, umur kita terbatas. Terlebih sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rata-rata memiliki usia hanya kisaran 60 tahunan, 60 sampai 70. Di usia yang sangat-sangat terbatas tersebut, maka seharusnya kita cerdas dalam berpikir. Bagaimana memanfaatkan sisa-sisa usia yang ada. Bukan sebaliknya, ketika kita tahu usia kita terbatas, semakin hari hati kita semakin rakus terhadap dunia. Nah, maka ini perlu 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 apa? Kesadaran hati. Ketika kita tahu bahwa usia kita terbatas, maka bagaimana kita melatih jiwa kita untuk zuhud terhadap dunia ini. Kita menyadari bahwa harta itu ada hisabnya. Maka maksimalkan untuk bersedekah dan tidak perlu perhitungan. Walaupun kita harus tahu bahwasanya sedekah itu ada skala prioritas. Itu dengan dimulai daripada diri sendiri dulu. Ibda awalan binafsika. Mulailah dari dirimu sendiri. Sedekah untuk diri sendiri. Kemudian orang-orang yang menjadi tanggungan di bawah, menjadi tanggungan kita. Kemudian orang terdekat dan seterusnya. Kita sadar bahwa dunia ini yang sangat sedikit ini, ya, yang tidak ada bandingannya kalau
dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat, itu adalah sesuatu yang menipu. Wa hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahkan dunia ini tidak lebih bernilai daripada sayap seekor nyamuk. Andaikan dunia ini lebih bernilai dari sayap seekor nyamuk di sisi Allah Azza wa Jalla, maka Allah tidak akan memberikan minum teguk pun kepada orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Namun bagi Allah dunia tidak ada nilai. Kemudian kita juga harus sadar bahwasannya ketika kita sudah menyadari usia kita terbatas, harta itu ada hisabnya, dan dunia ini begitu menipu. Jangan kita itu panjang angan-angan. Ya. Ya. Eh, Seseorang boleh memiliki rencana, boleh memiliki cita-cita dan seterusnya. Namun jangan sampai dia terbuai dengan angan-angan. Karena kebutuhan manusia, kebutuhan pokoknya itu sebetulnya sama antara satu orang dengan orang yang lain, antara seseorang dengan orang yang lain. Kebutuhan dia akan makanan, kemudian sandang dan tempat tinggal dan seterusnya sama. Orang kaya dan orang miskin makannya juga sama-sama satu piring. Gak ada ceritanya orang misalkan orang miskin makan satu piring, orang kaya 10 piring, gak ada. Porsi kemampuan untuk makannya sama. Maka jangan seorang itu majang. Kemudian di antara pemicu zuhud adalah kita menghindari membeli barang mewah. Kenapa? Karena hati ini lemah. Barang mewah itu bukan berarti barang apa ya. Jadi gini, terkadang kita ini eh, apa ya, memiliki perasaan atau memiliki penyakit ingin prestis di depan orang lain. Di satu sisi, sesuatu yang ingin kita miliki itu atau yang kita beli itu, pada dasarnya kita hanya membutuhkan fungsinya saja. Namun karena penyakit tersebut, akhirnya kita ingin memiliki sesuatu yang mewah agar dipandang oleh manusia. Maka teman-teman semua, hati manusia ini lemah. Hati kita ini lemah. Kita tidak menjamin diri kita selamat dari sifat sombong. Ketika kita akhirnya harus memiliki sesuatu yang mewah, yang melebihi daripada kebutuhan yang seharusnya, ya. Walaupun kita tahu bahwasanya sah-sah saja kita memiliki sesuatu atau barang-barang mewah sah saja. Tapi kalau ternyata itu menjadikan hati kita menjadi makin tersibuk dengan dunia. Contoh kecil saja, misalkan kita ingin memiliki sebuah apa namanya istilahnya tas ya. Dan kita tahu bahwasanya fungsi tas itu adalah untuk kita menyimpan barang yang nantinya kita bawa ketika saat bepergian. Namun sebagian manusia ya, dengan segala kelebihan harta yang dimiliki, kemudian penyakit ingin dipuji oleh manusia, ketika dan begitu, dia akhirnya harus membeli sebuah tas dengan harga yang sangat mahal.
tas kredit dengan harga yang sangat mahal. Padahal kebutuhan dia terhadap tersebut hanya untuk meletakkan barang saja. Nah, inilah yang nanti akhirnya menjadikan hati kita apa namanya? Paling tidak benih-benih kesombongan akan muncul pada diri kita. Sehingga di sini tidak teraplikasi sifat zuhud tadi, ya, tidak teraplikasi sifat zuhud tadi. Ya. Walaupun kita tetap katakan sah-sah saja orang memiliki sesuatu yang mewah, tidak masalah. Tapi kalau ternyata hati kita tidak mampu untuk kita kontrol, semakin lalai hati kita dengan sesuatu yang mewah-mewah tadi, dan kita yakin bahwasanya segala sesuatu akan ada hisabnya, maka lebih baik seorang hamba dia mencukupkan dengan apa yang dia butuhkan saja. Apakah itu berupa tempat tinggal, kendaraan, ya, tandang, dan yang lainnya. Sebatas yang memang sudah bisa membantu kegiatan dia sehari-hari. Tidak berlebihan dengan sesuatu yang mewah-mewah. Kemudian di antara hal lain yang bisa memicu zuhud adalah hendaknya banyak bergaul dengan orang-orang yang ada di bawah kita levelnya. Ya, maksudnya level kehidupan ekonominya berada di bawah kita. Dengan itu insya Allah kita bisa menjadi orang yang banyak bersyukur, banyak istilahnya eh, mengingat apa yang Allah telah berikan kepada kita. Banyak orang di luar sana yang untuk makan sehari-hari saja, ya, dia harus bekerja keras terlebih dahulu. Sedangkan kita, Alhamdulillah, Allah berikan kemurahannya, bisa makan setiap hari tanpa kurang suatu apa-apa. Hidup di daerah yang tidak ada konflik, tanpa ada rasa takut akan bom sana sini, ya. Fisik yang sehat dan seterusnya. Yang seharusnya semua nikmat tadi menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini di antara pemicu-pemicu agar kita memiliki sifat zuhud. Makanya orang kalau sudah memiliki sifat zuhud, dia akan mendapatkan balasan yang sangat-sangat apa istilahnya kalau orang bilang sesuai, ya, worth it, apa-apa itu sih. Anak kurang paham. Ya, karena memang berat untuk mengamalkan sifat zuhud ini sangat berat sehingga balasannya pun besar, yaitu apa? Cinta dari Allah Azza wa Jalla. Cinta Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah zuhud, zuhud terhadap dunia, ya. Sehingga ketika orang bisa zuhud terhadap dunia ini, ya, artinya ketika dia memiliki harta sekalipun kekayaan yang dia miliki itu tidak diletakkan di hatinya, hanya di tangannya saja. Harta tersebut hilang, harta tersebut datang, bagi dia sama saja. Bagi dia sama saja. Dunia datang dan pergi, tidak perlu ditangis.
Nah itulah kalau orang sudah punya sifat zuhud, ya, apapun kondisinya sama saja. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kemudian zuhud terhadap apa yang ada pada manusia. Ini juga merupakan satu sisi yang lain. Kalau tadi zuhud terhadap dunia, berarti apa yang dia lihat daripada dunia ini. Dia zuhudkan hatinya, tidak rakus terhadap dunia. Kemudian zuhud terhadap apa yang ada pada orang lain. Nah ini juga satu bab lagi yang berbeda. Maknanya sebetulnya lebih kepada jangan dikit-dikit kita apa namanya iri terhadap sesuatu atau hal-hal yang sudah menjadi pencapaian orang lain. Atau sesuatu yang memang dimiliki oleh orang lain. Kita jangan menjadi orang yang rakus terhadap perkara tersebut. Sebaliknya kita harus menjadi orang yang zuhud. Dan jangan pernah kita meminta kepada orang lain atau berharap untuk dikasihani. Ya, walaupun kalau kita diberi tanpa meminta, maka boleh kita terima dan kita harus berterima kasih. Tetapi jangan sampai misalkan kita bergaul atau memiliki kenalan-kenalan daripada orang-orang kaya di sekitar kita, itu tidak menjadikan kita akhirnya cari muka di depan dia, berharap dikasihani, meminta kepada dia, ya tidak boleh. Ini kalau udah seperti ini tidak zuhud namanya. Jadi DP apa istilah bahasa Jawanya DP. Jadi apa ya? Berharap agar orang kaya tersebut yang menjadi teman kita bisa pengertian kepada kita. Enggak boleh. Apalagi kita tahu bahwasanya sekaya apapun orang, dia asetnya terbatas. Dan sangat manusiawi jika dia kita mintai, maka akan tidak suka. Ya. Manusia sekaya apapun dia, kalau kita sering meminta kepadanya, dia juga risih lama-lama. Berbeda dengan Allah Azza wa Jalla yang maha kaya, yang maha memiliki alam semesta ini. Dia makin suka bila dimintai oleh hamba-hambanya. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian kita masuk kepada ta'rif rawi, ya, berkenal dengan rawi daripada hadis tentang zuhud. Nah, dan tafadhal Ibu Tri bisa mencoba praktik baca ini Bu ya. Huwa sahabiyu sampai sini. Silakan. Huwa sohabiyul jalil. Syah sahilub nu sa'id sa'id sa'idun bana ma bani bani malik ibni Khalidil Ansori Sa'adi radhiyallahu anhu. Nah, huwa sahabiyul jalil. Ia adalah seorang sahabat yang mulia
Namanya Sahal bin Sa'ad, putranya Sa'ad bin Malik, putranya Malik bin Khalid, putranya Khalid Al-Ansari, dari kalangan Ansar. As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Nah, tafadhal Bapak Kudawi, wa kana ismuhu. Wa kana ismuhu Khazan bagirahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Sahal di annahu kana sallallahu alaihi wasallam yahabbu ismu Hasan wa yatafa'ala bih wa yagiru asma'a fa qabihata al-qabihata au allati fiha syirku misla absyamsi wa nahuha kunyata Abu Abbas. Nah, keren Pak Kudawi. Wa kana ismuhu Hazan. Dulu namanya si Sahal ini, apa sahabat Sahal ini, namanya Hazan. Artinya sedih. Faghayyarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu pun merubahnya, merubah namanya ila Sahal. Jadi apa? Sahal, mudah. Li'annahu kana sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yuhibbul ismal hasan, menyukai nama yang baik, wa yatafa'alu bihi, dan memiliki rasa optimisme terhadap nama yang baik tersebut. Wa yughayyirul asma'al qabihah, dan merubah nama-nama yang buruk, awillati fiha syirkun, atau nama-nama yang di dalam nama tersebut terkandung makna kesyirikan, misal Abdu Syams wa nahwiha, seperti contohnya nama Abd Syams, hambanya matahari, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Kemudian sahabat Sahal ini memiliki kunyatuhu Abul Abbas, panggilannya Abul Abbas, dan tidak harus dia memiliki anak bernama Al-Abbas. Wa kana sautuhu minal aswatil jamilah fi tartilil Qur'anil Karim. Dan suaranya Sahal ini termasuk di antara suara-suara yang indah dalam hal mentartilkan Al-Quran Al-Karim. Tuwfiya bil Madinah sanah 88 minal hijrah. Beliau meninggal di kota Madinah tahun 88 Hijri. Nah, inilah biografi atau autobiografi daripada Sahal bin Sa'ad bin Khalid bin Malik bin Khalid Al-Ansari As-Sa'id. Nah, kita masuk ke Fawaidul Hadis. Ini sebenarnya apa namanya, lebih praktik baca aja ya. Nah, sebenarnya isi faedahnya sudah kita bicarakan tadi, alhamdulillah. Ini paling nanti poin-poinnya terulang. Sedikit. Nah, tafadhal Ibu Tri nomor 1, bisa mencoba praktik baca. Horostos Tohabiyah
radhiyallahu anhum ala su'al ilas say say ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ama yang yan fa'ahum Nah, hirsus sahabah radhiyallahu anhum, semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum ala su'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam amma yanfa'uhum, tentang perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka. Inilah potret kehidupan para sahabat, ya. Mereka bersemangat untuk bertanya apa saja yang bermanfaat bagi mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tafadhal Bapak Budawin, nomor 2. Al-insanu bati bat bi bat batbi'atuhu yahibu ayyahabahullahu wa ayyahabahun nas. Al-insan bi tabi'atihi, manusia itu tabiatnya yuhibbu, dia suka, ayyuhibbahullah, jika Allah mencintai dirinya, wa ayyuhibbahun nas, dan dia suka bila mana orang-orang menyukai diri. Dan itulah manusia. Dia suka bila disukai oleh orang lain. Dia suka bila mana Allah menyukai dirinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada sahabat tadi, perkara apa yang mendatangkan cinta Allah dan cinta manusia. Yaitu apa? Zuhud terhadap dunia yang mendatangkan cinta Allah, dan juga zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain yang mendatangkan cinta manusia. Kita bisa rasakan, kalau yang zuhud terhadap dunia kemudian menjadikan cinta Allah itu sampai kepada hamba tersebut, itu jelas. Dan yang bisa dirasakan oleh seseorang yaitu ketika dia zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka dan orang lain akan mencintai dirinya. Sebagaimana orang lain tidak mau dijadikan objek untuk bahan hasad. Nah, ketika dia tidak dijadikan bahan objek untuk hasad daripada orang lain, artinya orang lain tersebut zuhud terhadap apa yang dia miliki, maka dia otomatis akan mencintai orang tersebut. Seperti itu. Karena manusia, jika Allah berikan kelebihan ini dan itu, terlebih ternyata dalam mendapatkannya dia butuh perjuangan, dia tidak suka yang namanya jadi bahan hasad yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ketika orang lain tidak hasad, tidak iri pada dirinya, maka dia akan mencintai orang tersebut. Itu bisa kita rasakan. Itu bisa kita rasakan. Sebaliknya kalau kita dikit-dikit kita iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, maka orang lain juga tidak suka kepada kita. Nah, kata Ibu nomor 3. Nah,
Man zuhud fit dunya ahabballah. Man zuhud fima indi nasi bin nasi. Nah, bertiga, man zahada fid dunya ahabballah. Siapa yang zuhud terhadap dunia ini, Allah akan mencintai dirinya. Dan yang keempat, man zahada fima indan nas ahabbahun nas. Siapa yang zuhud terhadap apa yang ada pada orang lain, maka orang lain akan mencintai diri. Nah, inilah daripada pelajaran di malam hari ini tentang zuhud. Nah, mungkin sampai sini ya teman-teman ya, Bapak Budawi dan Ibu Putri. Jadi sempat ada bergabung dengan kita Ibu Rashidah, ada Utuh, ada tamu ya. Mudah-mudahan semuanya tetap bersemangat. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa mengamalkan apa yang kita ketahui. Amin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya pertemuan malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.